Jakarta. Kota yang gak pernah tidur, selalu hidup dan berubah. Di balik gedung-gedung tinggi dan jalanan yang ramai, ada cerita yang umurnya udah ratusan tahun. Lapisan kerajaan kuno, penjajah, revolusi, dan kelahiran kembali membentuk wajahnya yang sekarang. Jakarta itu lebih dari sekadar beton dan baja, ini tuh catatan hidup perjalanan Indonesia. Yuk, kita kupas lapis demi lapis ceritanya, dari pelabuhan sederhana sampai jadi kota metropolitan yang gede banget. Break time. Inilah Jakarta, kota yang jadi cerminan Indonesia. Jauh di masa lampau, Jakarta dikenal dengan nama Sunda Kelapa, sebuah nama yang menyimpan sejarah panjang dan gemilang. Nama yang memiliki arti mendalam, yaitu kelapa dari Sunda. Nama ini mencerminkan kekayaan alam dan hasil bumi yang menjadi ciri khas wilayah ini. Sunda Kelapa bukan hanya sekadar nama, melainkan juga pelabuhan utama bagi kerajaan Sunda yang makmur dan disegani. Sebagai pusat perdagangan yang ramai, tempat ini selalu dipenuhi oleh kapal-kapal dari Cina yang datang dan pergi silih berganti. Tak ketinggalan, kapal-kapal dari India pun turut meramaikan suasana pelabuhan, serta kapal-kapal dari Arab yang membawa berbagai komoditas dan budaya. Rempah-rempah menjadi salah satu daya tarik utama Sunda Kelapa. Sutra yang halus dan indah. Aneka porselen yang berharga hilir mudik di dermaganya, menambah semarak aktivitas perdagangan. Lada menjadi barang dagangan yang paling dicari, menjadi primadona di antara komoditas lainnya. Pelabuhan yang vital ini menghubungkan kerajaan Sunda dengan dunia luar, membuka gerbang bagi pertukaran budaya dan ekonomi. Hal ini bikin tempat ini jadi tempat kumpulnya orang dari mana-mana, bahkan dari zaman dulu, menciptakan percampuran budaya yang unik. Lokasinya yang strategis di pantai utara Jawa, menjadikan Sunda Kelapa pusat perhatian, bikin Sunda Kelapa jadi permata kerajaan yang berkilauan. Warisan maritim Sunda Kelapa yang kaya dan berharga, jadi awal mula takdir Jakarta mendunia, membuka jalan bagi kota ini untuk menjadi pusat perhatian dunia. Disinilah, cerita kota ini benar-benar dimulai. Sebuah awal yang sederhana, namun penuh potensi. Peran pentingnya bakal terus bertambah besar seiring berjalannya waktu, mengantarkan Jakarta menuju masa depan yang gemilang. Awal tahun 1051-an, orang Portugis pengen banget menguasai Sunda Kelapa. Kesultanan Demak ngeliat mereka sebagai ancaman, terus ngutus Fatahillah buat merebut pelabuhan itu. Tahun 1027, pasukan Fatahillah menang, berhasil ngusir Portugis dan mengakhiri zaman lama. Dia ganti nama pelabuhan itu jadi Jayakarta, artinya kota kemenangan. Identitas kota ini berubah, menandai babak baru di bawah pemerintahan Islam. Nilai strategis Jayakarta tetap sama, bikin bangsa asing lain jadi tertarik. Nasibnya masih jauh dari kata selesai. Di awal tahun 1600-an, Cakrawala Maritim Nusantara menyaksikan kedatangan kapal-kapal dari negeri Belanda. Armada-armada ini bukan sekadar membawa barang dagangan, melainkan juga ambisi besar untuk mengubah peta perdagangan dunia. Mereka datang dengan tujuan utama untuk menguasai perdagangan rempah-rempah yang sangat berharga. Lada, cengkeh, pala dan kayu manis dari kepulauan ini adalah komoditas yang dicari oleh seluruh Eropa. Pada tahun 1919, di bawah kepemimpinan Jan Pieterszoon Kohn, seorang tokoh yang dikenal karena ketegasannya, sebuah babak baru dimulai. Pasukan VOC menghancurkan Jayakarta, sebuah kota pelabuhan yang sudah ada sebelumnya. Tindakan ini menandai awal dari sebuah era baru yang penuh dengan perubahan dan konflik. Di atas reruntuhan Jayakarta, mereka membangun Batavia, sebuah kota yang dirancang untuk menjadi pusat kekuasaan dan perdagangan Belanda di Asia. Pembangunan ini dilakukan dengan perencanaan yang matang dan ambisi yang besar. Batavia kemudian menjadi markas besar VOC atau Verenigde Oostindische Compagnie di seluruh Asia. Dari sinilah, VOC mengatur jaringan perdagangan yang luas dan memengaruhi politik di berbagai wilayah. Kota ini tumbuh menjadi pusat yang makmur dan megah, dikenal dengan julukan Ratu dari Timur, sebuah julukan yang mencerminkan kekayaan dan kekuasaannya. Kanal-kanal yang terinspirasi dari Belanda, gedung-gedung megah dengan arsitektur Eropa, menjadi pemandangan umum. Kekuasaan kolonial sangat terasa dalam setiap aspek kota ini, dari pemerintahan hingga tata ruang kota. Namun, kehidupan di Batavia sangat dipisah-pisah. Orang Eropa tinggal di dalam tembok kota yang kokoh,
sementara penduduk asli terpinggirkan di luar tembok. Sekarang, kota tua Jakarta masih menyimpan warisan Batavia yang kaya dengan gedung-gedung tua bergaya Belanda dan kanal-kanal yang menjadi saksi bisu sejarah. Semua ini menjadi pengingat akan masa lalu yang kompleks. Pemerintahan kolonial Belanda meninggalkan jejak yang sangat dalam dan tak terhapuskan pada identitas Jakarta, membentuk kota ini menjadi apa adanya saat ini. Cerita kota ini terus berjalan maju, membawa serta warisan masa lalu sambil menatap masa depan yang baru. Ratusan tahun penjajahan Belanda tiba-tiba berakhir tahun 1942 pas Jepang datang menduduki. Nama kota ini diubah jadi Jakarta, ngingetin lagi sama akarnya sebelum zaman penjajahan. Pendudukan Jepang itu kejam, tapi justru itu membakar semangat nasionalisme orang Indonesia. Pas Perang Dunia II selesai, pemimpin kayak Soekarno dan Hatta gak menyia-nyiakan kesempatan. Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya di Jakarta. Kota ini jadi saksi bisu lahirnya Republik yang baru. Bendera merah putih dikibarkan dan sebuah bangsa pun lahir. Peran Jakarta sebagai jantungnya Indonesia sudah pasti. Kemerdekaan membawa tantangan dan mimpi-mimpi baru bagi Indonesia, terutama bagi denyut jantungnya Jakarta. Sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia menghadapi berbagai rintangan dalam membangun identitas dan masa depannya. Jakarta ditetapkan jadi ibu kota negara, sebuah keputusan yang strategis untuk memusatkan pemerintahan dan pembangunan. Dengan ditunjuknya sebagai ibu kota, Jakarta menjadi lambang harapan dan persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia, sebuah cerminan dari cita-cita luhur bangsa. Visinya, Presiden Soekarno sangat kuat, dengan ambisi mengubah kota ini menjadi kota metropolitan yang modern dan berwibawa. Salah satu wujudnya adalah pembangunan bangunan-bangunan penting kayak Monas, sebagai simbol kemerdekaan dan kebanggaan nasional. Selain itu, ada juga Masjid Istiqlal, yang menjadi simbol toleransi dan keberagaman agama di Indonesia. Orang-orang dari seluruh pelosok Indonesia datang berbondong-bondong ke Jakarta, dengan harapan mencari kehidupan yang lebih baik dan meraih impian mereka di ibu kota. Hal ini bikin kota ini jadi metropolitan yang hidup dan beragam, dengan berbagai macam budaya, bahasa, dan tradisi yang bercampur menjadi satu. Pertumbuhan yang cepat membawa peluang ekonomi yang besar, menarik investasi, dan menciptakan lapangan kerja bagi banyak orang. Namun, pertumbuhan ini juga membawa serta masalah perkotaan yang kompleks, seperti kurangnya rumah yang layak, infrastruktur yang gak memadai untuk menampung jumlah penduduk yang terus bertambah, dan kesenjangan sosial yang semakin lebar. Tapi, di tengah semua tantangan itu, Jakarta tetap jadi denyut nadi utama bagi politik, ekonomi, dan budaya bangsa. Tempat di mana keputusan-keputusan penting diambil dan arah masa depan Indonesia ditentukan. Perubahan kota ini nggak ada hentinya, terus beradaptasi dan bertransformasi seiring dengan perkembangan zaman. Semangatnya tetap bertahan melewati setiap perubahan, menjadi saksi bisu perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam meraih kemajuan dan kemakmuran. Sekarang, Jakarta itu kota metropolitan dengan lebih dari 10 juta penduduk, penuh energi dan inovasi. Tapi, Jakarta juga menghadapi tantangan berat, macet, banjir, tanah turun, dan kesenjangan sosial. Ibu kota baru, Nusantara, lagi dibangun di Kalimantan buat meringankan beban Jakarta. Peran Jakarta bakal berubah, tapi arti pentingnya akan tetap ada. Dari Sunda Kelapa ke Jayakarta, Batavia ke Jakarta, kota ini mencerminkan ketangguhan dan mimpi-mimpi Indonesia. Ceritanya adalah cerita tentang terus beradaptasi. Break time, semangat Jakarta akan selalu bersinar.